Pernah kepikiran gak sih, di dunia yang rasanya makin terkotak-kotak ini, gimana caranya keyakinan kita itu bisa jadi jembatan, bukan malah jadi tembok? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah modul pendidikan yang super inovatif dari Indonesia yang mencoba menjawab pertanyaan penting itu. Yuk, kita mulai? Coba deh, tanya ke diri sendiri, gimana ya caranya kita bisa nunjukin siapa diri kita sebenarnya tanpa perlu takut dihakimi? Apalagi kalau kita hidup di tengah masyarakat yang super beragam. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari modul yang akan kita kupas tuntas. Oke, jadi siapa sih yang jadi fokus utama modul ini? Nah, ternyata sasarannya itu spesifik banget. Para siswa Kristen kelas 9 di Indonesia. Coba dibayangin, mereka ini lagi ada di masa-masa krusial, lagi cari-cari jati diri. Di saat yang bersamaan, mereka juga harus berhadapan sama realitas masyarakat Indonesia yang luar biasa majemuk. Dan disinilah dilema besarnya muncul. Di satu sisi, ajaran inti mereka itu jelas banget. Kasihi semua orang tanpa pandang bulu. Tapi, di sisi lain, kenyataannya gimana? Mereka cenderung lebih nyaman main dan bergaul sama yang satu lingkaran aja. Mungkin karena ragu, bisa jadi juga karena takut. Kelihatan banget kan ada jurang antara apa yang diyakini sama apa yang dilakuin. Terus, gimana caranya modul ini coba menjembatani jurang tadi? Uniknya, langkah pertamanya itu bukan langsung ayo berbuat sesuatu, tapi justru refleksi ke dalam diri. Tujuannya adalah bantu para siswa ini buat nemuin kompas batin mereka dulu sebelum mereka melangkah keluar. Dan inilah dia kompasnya. Ayat ini dijadiin semacam arah utara buat mereka, yang benar-benar mengubah cara pandang. Jadi fokusnya itu langsung geser dari yang tadinya apa ya yang perlu aku takuti, menjadi sebenarnya apa sih tujuan dan peranku di dunia ini? Ini bukan soal merasa lebih spesial, tapi soal sadar kalau ada sebuah tanggung jawab besar yang diemban. Tentu aja, identitas baru sebagai pembawa perubahan ini nggak cuma asal comot ya. Modul ini ngasih fondasi yang kuat lewat beberapa landasan alkitabiah kunci, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Setiap teks ini tuh dipilih secara khusus buat membangun pemahaman yang dalam dan kokoh, supaya para siswa ini benar-benar ngerti peran unik mereka di tengah masyarakat. Oke, setelah fondasi kenapanya udah kuat, yaitu soal identitas dan tujuan, sekarang modulnya pindah gigi nih, ke bagian gimananya. Modul ini nyiapin sebuah kerangka kerja yang praktis banget, biar para siswa ini nggak cuma ngawang-ngawang, tapi bisa mulai ambil langkah yang nyata. Kerangkanya ini simpel tapi ngena banget. Pertama, relasional. Artinya, fokusnya itu membangun hubungan yang tulus dan otentik, bukan basa-basi doang. Kedua, aplikatif, jadi semua yang dipelajari itu harus bisa diterapin, harus jadi aksi, bukan cuma teori di atas kertas. Dan yang ketiga, kontekstual. Ini penting banget, yaitu memastikan setiap tindakan itu nyambung dan relevan sama keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, semua perjalanan ini, dari mulai paham identitas diri, terus dapat kerangka buat bertindak, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan akhir, yaitu bergerak dari sekedar paham menjadi terlibat secara nyata dan positif. Inilah goal utamanya, aksi sosial. Tapi ini bukan kegiatan sosial biasa loh ya. Ini lebih dalam, ini soal gimana pemahaman teologis itu bisa diubah jadi tindakan nyata. Jadi intinya tujuannya bukan cuma bikin siswa pintar di kepala, tapi jadi pelaku di lapangan yang bisa bawa dampak baik. Nah, buat mancing pemikiran kritis ini, modulnya pakai alat keren yang namanya pertanyaan pemantik. Contohnya kayak yang ada di layar ini, pertanyaan kayak gini tuh sengaja dibuat nggak ada jawaban benar atau salahnya. Tujuannya justru buat memprovokasi, biar para siswa mikir dalam-dalam dan nemuin jawaban otentik versi mereka sendiri. Dan akhirnya kita sampai di titik puncak dari perjalanan ini, menjadi perubahan itu sendiri. Harapannya setelah lewat semua proses ini, para siswa nggak lagi jadi penonton pasif di tengah masyarakat. Pada akhirnya, ya inilah inti dari semuanya. Kurikulum ini dirancang bukan cuma buat ngisi kepala siswa dengan informasi, tapi buat ngebentuk mereka jadi pribadi yang bertanggung jawab, sadar sosial, dan siap jadi kehadiran yang membawa dampak positif dimanapun mereka berada. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua nih. Setelah dengar semua ini, coba kita renungin, apa sih satu tindakan kecil aja, satu aksi nyata yang bisa kita lakuin minggu ini buat mulai ngebangun jembatan di lingkungan kita sendiri? Karena perubahan besar itu sering banget dimulainya dari langkah-langkah kecil kayak gitu.